Assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa lagi kita pada hari ini dengan materi yang berjudul Terapi Aktivitas Kelompok Orientasi Realita. Pengertian TAK orientasi realita merupakan mengorientasi keadaan nyata pada klien atau pasien, baik diri sendiri, orang lain, lingkungan, tempat, dan waktu. Jadi, ada orientasi tempat, orientasi orang, dan orientasi waktu. Langkah kegiatan terdiri dari tahap persiapan dan tahap pelaksanaan. Pada tahap persiapan, yang pertama, kita memilih pasien sesuai dengan indikasi. Misalnya, pasien dengan gangguan persepsi sensori, waham, atau pasien demensia. Yang kedua, membuat kontrak dengan klien, biasanya 1 atau 2 hari sebelumnya. Ketiga, mempersiapkan alat dan tempat pertemuan. TAK orientasi realitas ini ada 3 sesi. Sesi yang pertama yaitu pengenalan orang, sesi yang kedua pengenalan tempat, dan sesi yang ketiga pengenalan waktu. Pada pengenalan orang, kegiatannya sama dengan kegiatan TAK sosialisasi, di mana pasien diminta untuk memperkenalkan diri satu sama lain yang menyebutkan nama lengkap, nama panggilan, dan hobi. Pengenalan tempat pada sesi kedua dan pengenalan waktu. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan sebagai leader pada sesi kedua, yaitu pengenalan tempat. Pelaksanaan contoh sesi 2 pengenalan tempat. Pada tahap pelaksanaan terdiri dari fase orientasi, fase kerja, dan fase terminasi. A. Fase orientasi. 1. Memberikan salam. 2. Evakuasi dan validasi. 3. Kontrak, menjelaskan tujuan dan menjelaskan aturan main. Berikut saya contohkan fase orientasi pada TAK orientasi realita pengenalan tempat. Assalamualaikum, selamat pagi bapak-bapak semua. Berjumpa lagi dengan kami dari Akper Pangkal Pinang. Hari ini kami akan melakukan terapi aktivitas kelompok. Nah, pada pagi hari ini giliran saya yang akan memimpin TAK ini. Saya perkenalkan, nama saya Hilda Cairani. Kalian semua bisa memanggil saya Ibu Hilda. Saya sebagai leader atau yang memimpin kegiatan TAK ini dari awal sampai akhir. Saya ditemani Ibu Siti di samping saya sebagai CEO Leader. Untuk Ibu Siti silakan memperkenalkan diri. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Siti. Berikutnya adalah Ibu Ria. Ibu Ria tugasnya sebagai fasilitator, yaitu yang mendampingi Bapak Andre, Bapak Raden, dan Bapak Wira. Silakan Ibu Ria memperkenalkan diri. Baik, tepuk tangan untuk Ibu Ria. Namun di sini juga ada Ibu Ina. Ibu Ina ini tugasnya sama dengan seperti Ibu Ria, tetapi Ibu Ina ini yang mendampingi Bapak Bayu, Bapak Rian, dan Bapak Andi. Silakan Ibu Ina memperkenalkan diri. Baik, beri tepuk tangan untuk Ibu Ina. Berikutnya adalah observer. Observer ini adalah nanti yang mengamati bapak-bapak kita dan mencatatnya dari awal hingga akhir. Observernya adalah namanya Bapak Edi. Silakan Bapak Edi memperkenalkan diri. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Edi. Dan satu lagi teman saya ini sebagai operator, nanti tugasnya memutarkan musik. Namanya adalah Bapak Ibra. Silakan Bapak Ibra. Baik, tepuk tangan untuk Bapak Ibra. Baik bapak-bapak semua, bagaimana perasaannya hari ini? Senang ya Pak. Ya. Bapak Andre, bagaimana perasaannya hari ini? Senang. Bapak Raden, bagaimana perasaannya hari ini? Senang juga. Bapak Wira, perasaannya bagaimana? Baik. Kalau Bapak Wayu, perasaannya senang. Bapak Rian, perasaannya bagaimana? Senang. Bapak Andi, senang juga. Baik bapak-bapak semua, perasaannya senang di sini. Berarti kami juga ikut senang. Nah, bapak-bapak sudah tahu kita berkumpul karena apa? Benar, kita berkumpul untuk TAK. Namun, beda dari yang kemarin, Pak. Jadi, TAK kita hari ini adalah tentang TAK orientasi realitas
kita masuk ke sesi yang kedua, yaitu pengenalan tempat. Nah, bapak-bapak semua, mungkin ada yang sudah lama masuk ke ruangan ini, ada juga yang masih baru. Bapak-bapak juga mungkin macam-macam masalahnya. Ada yang mendengar bisik-bisikan, ada juga yang sering lupa, ada juga. Nah, macam-macam masalahnya nanti kita akan belajar bersama selama kurang lebih 45 menit. Namun, ada aturan mainnya bapak-bapak. Yang pertama, bapak-bapak harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Dan yang kedua, jika ingin meninggalkan tempat ini, izin dahulu bapak-bapak sama fasilitatornya atau sama saya dengan cara angkat tangan. Gimana bapak-bapak? Paham? Paham. Bersedia semuanya? Bersedia. Baik, kita mulai ya. Jika ini adalah TAK yang pertama kali yang dilakukan kelompok pasien tersebut, maka kegiatan yang dilakukan adalah 1. Terapi mengajak klien untuk saling memperkenalkan diri. 2. Terapi dan klien memakai papan nama. Jika ini TAK yang sesi kedua, langsung saja terapi menanyakan kepada klien nama ruangan. Klien diberi kesempatan menjawab. 4. Terapi mengajak klien berkeliling serta menjelaskan nama dan fungsi ruangan. Misalnya, ruang perawat, kamar mandi, WC, ruang istirahat, ruang tidur, dan lain-lainnya. Baik bapak-bapak, sekarang kami ingin bertanya kepada bapak-bapak. Bapak-bapak di sini ada yang tahu tidak sekarang bapak-bapak ada di mana? Rumah sakit jiwa, iya benar sekali. Untuk Bapak Andre, tahu tidak sekarang kita lagi ada di mana? Rumah sakit jiwa, iya. Untuk Bapak Raden, tidak tahu. Bapak Wira, rumah sakit apa? Rumah sakit jiwa. Dan untuk Bapak Bayu, tidak tahu. Bapak Rian, rumah sakit jiwa. Bapak Andi, rumah sakit jiwa. Iya bapak-bapak, kami di sini ingin memberitahu kepada bapak-bapak semua bahwa bapak-bapak semua sekarang berada di rumah sakit jiwa. Letaknya di Sungai Liat di Parit Padang. Ada lagi yang bisa menyebutkan kita semua berada di mana bapak-bapak? Rumah sakit jiwa Sungai Liat. Paham bapak-bapak? Paham. Baik. Tepuk tangan pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Nah, itu tadi rumah sakitnya. Sekarang, bapak-bapak tahu tidak dirawat di ruang mana? Siapa yang mau cerita? Bapak Andre, sebutkan di ruang mana sekarang? Di ruang mawar, benar sekali. Bapak Bayu ada di ruang mana? Ruang mawar. Bapak Raden? Tidak tahu. Bapak Rian? Tidak tahu juga. Nggak apa-apa ya Pak. Bapak Andi? Ruang mawar. Jadi bapak-bapak, sekarang kita ada di ruangan mawar. Ada banyak ruangan. Ada ruang mawar, ruang melati, Kamboja, dan lain-lainnya. Bapak-bapak sekarang ada di ruang mana? Ruang mawar. Sudah paham ya bapak-bapak? Paham. Masih. Tepuk tangan pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Berikutnya, saya akan mengajak bapak-bapak semua berkeliling di ruangan ini dan sekitaran rumah sakit. Kemudian, nanti saya akan jelasin nama-nama ruangan serta fungsinya. Supaya tertib, kita berbaris ya, nanti didampingi fasilitatornya. Saya di depan, diikuti oleh bapak-bapak dan fasilitatornya masing-masing. Perawat kemudian mengajak pasien berkeliling di sekitaran rumah sakit sambil memperkenalkan nama-nama ruangan dan fungsinya. Setelah itu, perawat melanjutkan memperkenalkan nama-nama ruangan yang ada di ruangan mawar tersebut, seperti ruang rawat dan fungsinya untuk apa, kamar mandi, WC, ruang istirahat tidur, ruang TAK atau ruang lainnya, sehingga pasien memahami dan mengetahui nama dan fungsi ruangan tersebut. Fase terminasi. 1. Evaluasi.
2. Rencana tindak lanjut. 3. Kontrak yang akan datang. Baik Bapak-Bapak, gimana perasaannya? Tadi kita sudah melakukan TAK berkelilingan rumah sakit dan ruangan. Gimana Bapak Andre perasaannya? Senang. Nah, Bapak Raden gimana perasaannya? Senang. Oh, refreshing. Pak Wira gimana perasaannya? Senang juga. Bapak Bayu? Senang. Bapak Rian? Senang juga. Dan Bapak Andi? Senang. Baik, kalau begitu kita berikan pandu positif untuk kita semua. Kita semua luar biasa. Baik, setelah Bapak-Bapak tahu nama ruangannya, maka Bapak-Bapak jadi tahu bahwa Bapak-Bapak sekarang sudah ada di mana, di ruangan mana, dan ruangan apa saja. Ya, jadi kalau misalnya Bapak-Bapak mau tidur, tidurnya di ruangan mana Bapak-Bapak? Di kamar tidur, iya. Kalau perlu sama perawatnya harus di ruangan mana Bapak-Bapak? Ruang perawat. Kalau mau buang air kecil ke WC di ruangan mana Bapak-Bapak? Di WC. WC-nya ada di sebelah mana Bapak-Bapak? Sebelah kiri. Ya, sudah paham ya Bapak-Bapak ya? Baik Bapak-Bapak semua, jadi semua ruangan di sini sudah ada fungsinya masing-masing, termasuk ruangan rawat yang lainnya. Bapak-bapak, saya harap dapat menggunakan ruangan itu sesuai dengan fungsinya. Baik Bapak-bapak, TAK kita sudah selesai. Nanti kita akan lanjutkan TAK selanjutnya besok atau lusa, yaitu tentang stimulasi persepsi sensori. Kita akan banyak diskusi tentang suara bisikan-bisikan yang Bapak dengar. Kita akan TAK di sini selama kurang lebih 45 menit. Apakah Bapak-bapak semua bersedia? Bersedia. Tetapi besok akan dipandu oleh teman saya yang lainnya. Kami ucapkan semoga Bapak semua lekas sembuh dan cepat segera kembali pulang ke rumah. Demikianlah praktek TAK orientasi realita pengenalan tempat kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum, selamat pagi, terima kasih.